dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau, dan itu sebabnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima mengatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan seruling dan kecapi, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, dan pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Mari pada pagi hari ini kita memuji Dia dengan semangat lagi, dengan bersorak-sorai, dengan gambus dan kecapi, kita memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Semua umat Tuhan, mari kita bersorak dengan sukacita. gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara
Kita sudah dimenangkan, ya. Kita sudah dibebaskan. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarpun bumi bergoncang, biarpun bumi berlalu, firman Tuhan tetap adanya. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi shalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari kita jatuh cinta lebih dalam lagi kepada Tuhan, karena Dia yang selalu setia dalam suka dan duka kita. Haleluya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi kita katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Shalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan. Saya cinta Yesus.
hidup. Puji Tuhan. Kita siapkan untuk persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau senang dengan setiap yang kami lakukan. Dan biarlah yang terbaik kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita mau bersyukur untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu suka maupun duka. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita semua. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap kami pagi hari ini juga merasakan kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami. Karena kami tahu di dalam firman-Mu kami akan memiliki pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan. Membuat kami bertumbuh dan akhirnya hidup kami diubahkan seturut dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap diberkati firman-Mu pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, silakan duduk saudara, puji Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya rindu untuk menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Sisi Lain dari Kasih Karunia. Ya. Kebanyakan kita mengenal yang namanya kasih karunia itu sebagai sesuatu yang baik, suatu pemberian, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sifatnya menolong kita, memberi kelegaan dan sebagainya ya. Nah, nanti saya ingin mengajak kita sama-sama melihat secara utuh saudara, pemahaman kita tentang yang namanya kasih karunia itu. Supaya saudara dan saya di dalam kita mengiring akan Tuhan, kita betul-betul menjalani kekristenan ini di dalam pengenalan yang benar saudara ya. Nah, mari kita sama-sama membaca dulu di dalam firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Saudara, mohon izin saya ngajak saudara Natalan lebih awal di bulan Juli. Kita latihan sebelum nanti Desemberan kita Natal beneran. Ini ayat yang biasa dipakai kalau kita pada Natalan. Bicara tentang ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria dan menyampaikan kabar kesukaan bahwa engkau dari dirimulah akan lahir sang juru selamat. Namailah dia Yesus. Nah, ayat ini saudara ada kata kasih karunia. Kasih karunia saudara dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani saudara pakai kata karis. Itulah sebabnya dalam keseharian kita banyak dengar istilah karis. Artinya tuh kasih karunia saudara. Arti sederhana dari kata karis, kasih karunia ini adalah seperti tadi saya bilang. Biasanya ketika itu diwujudkan dalam satu bentuk hadiah, pemberian, pertolongan. Ketika kita nggak mampu melakukan sesuatu dan datanglah satu pribadi yang memampukan kita, itu namanya pertolongan. Kemudahan. Ketika saudara dan saya menemui kesulitan di dalam mengerjakan atau menjalani sesuatu, itulah kemudahan. Dan biasanya semua yang kita sebut dengan kasih karunia ini, kalau mau dirangkum itu pakai kata menyenangkan, saudara. Setiap orang berharap memperoleh seperti yang Maria dapatkan, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Kasih karunia itu bicara tentang satu pemberian yang punya nilai. Bukan pemberian yang begitu aja tanpa sebuah nilai. Ada nilainya saudara. Dan biasanya diberikan oleh seseorang yang derajatnya, kedudukannya, kemampuannya lebih tinggi. Diberikan kepada mungkin kita yang derajatnya, kemampuannya lebih rendah saudara. Itulah kasih karunia. Tapi saudara, apakah kasih karunia yang dialami oleh Maria ketika malaikat Tuhan bilang, jangan takut, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Ya, saudara ketahuilah Maria nggak lagi dapat hadiah, Maria nggak lagi dapat peninggian dari malaikat. Maria nggak lagi mendapatkan satu berkat jasmani berupa materi, enggak. Tapi ada satu berita yang malaikat katakan, ini kasih karunia Allah buat kamu. Engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Saudara, kalau berita ini datang kepada orang yang mandul, wanita yang mandul, itu kasih karunia. Akhirnya saya punya anak. Akhirnya kami punya keturunan. Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu. Tapi ketika berita ini datang kepada seorang wanita yang dalam hubungan pertunangan belum menikah, lalu tiba-tiba ada malaikat bilang, engkau akan mengandung. Wah, itu kayak kita kesambar petir, saudara. Ya. Tapi engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Apapun keterangan belakangnya, Maria itu bilang dalam hati, Tuhan, malaikat, tapi saya belum menikah. Saudara, coba kita tempatkan diri kita, saudara, dalam posisi seperti Maria. Apa yang menjadi berita malaikat yang dikategorikan kasih karunia sama sekali nggak sama dengan definisi kasih karunia yang tadi ada di slide sebelumnya. Hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Kamu dapat hadiah. Apa? Mengandung sebelum menikah. Waduh, saya rasa nggak ada games yang kayak begitu hadiahnya. Ya. Kamu mengandung daripada Roh Kudus. Aku belum menikah. Ya. Pasti sesuatu yang sangat Maria ingin tolak, saudara. Keluarganya. Saya rasa tidak ada di antara kita yang ketika mendengar kabar ada keluarga kita yang mengalami seperti Maria gini, lalu kita menerima, puji Tuhan nak, kita dan keluarga mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Mengandung sebelum menikah. Gak ada. Pasti setiap keluarga akan mengatakan, aduh, kenapa ini terjadi di keluarga kita? Kenapa sampai bisa terjadi? Tidak ada keluarga yang menerima berita ini dengan satu hati yang berkata, ini kasih karunia Tuhan. Masyarakat, jangan salah saudara. Maria dan Yusuf hidup di masa di mana mereka ada di tengah komunitas yang sangat menjunjung tinggi yang namanya kesucian. Ini berarti paling kecil Maria akan mengalami yang namanya sanksi sosial, dikucilkan.
Puncaknya Maria bisa dirajam, dilempar batu sampai mati. Hak orang banyak untuk menghakimi dia. Siapa lagi yang mau diharap? Yusuf tunangannya. Maria mungkin berpikir keluarga menolak, masyarakat menolak. Dia masih berharap kepada pribadi Yusuf. Saudara baca firman Tuhan. Alkitab jelas mengatakannya, Yusuf berniat menceraikannya diam-diam. Gak bisa aku kayak begini. Saudara, semua yang saya sebutkan tadi, itulah yang dikatakan oleh malaikat di dalam Lukas 1 ayat 30. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Segala hal yang gak cocok dengan hati Maria, tetap Alkitab bilang malaikat berkata, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Segala apa yang orang lain tak pahami, bahkan orang menghakimi dan menolak kasih karunia itu, Alkitab tetap menulis, itulah kau menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, orang pada umumnya seperti tadi saya bilang, kita mengartikan kata kasih karunia sebagai sesuatu yang enak, sesuatu yang melegakan, sesuatu yang menjadi sebuah pemberian dan itu menyenangkan kita. Tapi ternyata Alkitab sudah bercerita tentang satu hal. Ada satu kasih karunia, saya beri tanda kutip, yang belum tentu cocok dengan daging kita. Tapi itu tidak mengubah ayat dituliskan sebagai engkau menerima kasih karunia. Saudara, biasanya kita kalau melihat sesuatu yang buruk terjadi kepada saudara kita langsung buru-buru menghakimi. Jangan-jangan kamu ngalamin gini ada dosa yang belum kamu beresin. Jangan-jangan kamu mengalami yang buruk gini karena kamu punya salah yang belum kamu beresin. Jangan-jangan. Dan kita yang lebih celaka lagi, maaf bicara, kita bawa-bawa ayat. Udah kita ngerasa kita aja yang paling bisa masuk sorga. Saudara kita yang sedang mengalami kemalangan, kita dengan entengnya mengatakan, engkau pasti sedang menyimpan dosa yang belum kau bereskan. Kita lupa Alkitab juga bercerita ada kasih karunia yang di mata manusia ini sebuah kemalangan, saudara. Ya. Nah, ada lagi saudara, contoh yang lain saudara. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini saudara seperti kita tahu, dia menegur secara langsung Raja Herodes yang menikahi Herodias, saudara, ya, yang masih adalah keluarga bagi Herodes. Herodias ini nggak terima, merasa dipermalukan. Oh, keluar dong rayuannya kepada Herodes. Ketika Herodes lagi mabuk, yang dia bisiki apa? Penjarakan dia yang sudah mempermalukan kita. Aku minta kepalanya. Jadilah Yohanes Pembaptis ini ada di penjara. Matius pasal 11 ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Apa itu pekerjaan Kristus? Yaitu seperti yang orang lain pada umumnya mengerti. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada keajaiban, ada pertolongan. Yang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, mati aja bangkit kok. Itu yang Yohanes dengar. Ya. Tapi Yohanes mulai bertanya, Tuhan, Engkau ada di sana dengan pekerjaanmu yang luar biasa, karyamu yang dahsyat. Kenapa aku ada di sini, di penjara? Kenapa Engkau enggak bersegera menolong aku? Ayat 3. Lalu Yohanes ini saudara ya menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Dengan kata lain, Guru, sebenarnya engkau ini benar Mesias atau kami? Nah ini saudara, perhatikan. Harus menantikan orang lain. Saudara, seringkali keadaan yang kita alami saudara ya, membuat kita apa saudara? Membuat kita mulai mempertanyakan akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Iblis gak bakal nyerang frontal sama orang misalnya kayak Om Evan. Van, Yesus itu bukan Tuhan. Oh, gak bisa. Selamanya Yesus adalah Tuhanku. Selamanya Yesus juru selamatku. Karena kita frontal.
Tapi iblis pakai satu cara yang pelan-pelan, saudara. Masalah gak selesai-selesai. Masalah satu belum selesai, datang masalah lain. Kecewa. Aduh, maaf saudara, saya batuk. Nah, Yesus tahu apa yang dirasa oleh Yohanes Pembaptis. Makanya Yesus bilang, ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, lalu kemudian menolak aku. Saudara, iblis tabur bibit kecewa. Ada masalah, berdoa, Tuhan belum jawab, kecewa. Ada masalah, Tuhan gak segera nolong, kecewa. Ada masalah, dia udah setia, udah hidup benar sama Tuhan. Kok masalah gak kunjung selesai. Kecewa, kecewa, kecewa. Dan sampai akhirnya kecewa itu kalau dipupuk, dibiarkan, dia akan menjadi satu sikap menolak akan Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku setia juga enggak ada gunanya. Ini yang iblis tunggu, saudara. Ya, makanya Yesus memberi jawab kepada Yohanes dan sekarang ini buat kita. Ayat 6, berbahagialah. Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata be blessed. Diberkatilah saudara dan saya yang kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita pagi hari ini kita tidak ada yang menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yohanes, saudara, tidak ditolong Tuhan. Dia berakhir di penjara dan dia harus kehilangan kepalanya. Tapi dia tetap ada di sana. Ya. Berikut, saudara, ada satu contoh lain. Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, perhatikan ada kata menyertai dan melimpahkan kasih setia. Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Tuhan jelas dikatakan dia beserta dengan Yusuf. Yusuf nggak ditinggalkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bukan Tuhan memberikan kasih karunia, kasih setia, tapi melimpahkan. Saudara, kata melimpah itu seperti kayak saya kalau nuang air di dispenser, isi saya biarin sampai airnya tumpah. Itulah kasih karunia yang dilimpahkan, saudara. Kalau Alkitab mengatakan Yusuf disertai Tuhan, bahkan Tuhan melimpahkan kasih setia, kasih sayang, kasih karunia-Nya kepada Yusuf, saudara. Pertanyaannya, Tuhan, kenapa aku masih di penjara? Apa sulitnya Engkau membebaskan aku dari penjara ini, kata Yusuf. Saudara, seringkali kita mempertanyakan ya pertolongan Tuhan. Katanya Engkau menyertai. Katanya ada kasih karunia-Mu bagi hidupku, Tuhan. Kenapa aku masih terpenjara dengan masalah-masalahku? Begitu sulitkah Tuhan Engkau menolong aku keluar dari penjara masalahku? Jawabannya apa? Enggak. Tapi lihat, Alkitab bilang yang Yusuf butuhkan apa? Kebebasan dari penjara. Tapi yang Tuhan mau kerjakan, akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perjalanannya panjang. Dimulai dari ditolak oleh saudara-saudaranya, dibuang, dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara. Dan di sinilah Alkitab tadi mengatakan Tuhan menyertai. Tapi di dalam penjara, Tuhan bukan cuma memberikan kasih karunia, tapi melimpahkan. Tapi di dalam penjara. Tidak dalam bentuk membebaskan Yusuf keluar dari penjara. Bukan, saudara. Nah, maksudnya apa? Ternyata Tuhan memiliki satu rencana lebih daripada bayangan Yusuf. Saya disertai Tuhan dan memiliki kasih karunia kalau dibuktikan dengan aku keluar penjara. Ternyata Tuhan punya rencana. Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita
mengalami sesuatu dalam hidup ini, jangan buru-buru saudara, ya, kita kecewa sama Tuhan. Jangan kita langsung mengatakan, Tuhan kok nggak keluar-keluar sih aku dari penjara masalahku ini. Karena ternyata Tuhan punya rencana yang Tuhan hanya minta sabar. Ku selesaikan rencanaku dalam hidupmu. Ku selesaikan segala proyekku dalam hidupmu yang sudah ku mulai dulu. Tinggal dikit lagi. Kalau Yusuf kelar dari penjara ini saudara, nggak ada namanya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Alkitab sampai mencatat yang membedakan aku dengan engkau Sub, ya katanya si Firaun, cuman tahta. Selebihnya kita sama Sub. Apa yang kutitahkan sama kuasanya dengan apa yang kau titahkan. Apa yang kau perintahkan itu sama nilainya dengan kalau itu keluar dari mulutku, saudara. Ya, nah inilah saudara ya, kita seringkali kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan nggak kuat aku di penjara ini. Kenapa Tuhan engkau nggak bersegera menolong aku? Jawabannya sederhana, karena Tuhan punya rencana yang harus diselesaikan, saudara. Kasih karunia pun ada di situ. Ya. Nah, berikutnya saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Ini satu tokoh yang namanya Paulus. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa nama ini saudara ya. Supaya kita bisa melihat di Alkitab ternyata kasih karunia nggak melulu bicara tentang yaitu tadi. Definisi yang pertama tentang kata karis itu saudara ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Saudara perhatikan, Paulus memiliki satu masalah yang gak kelar-kelar dalam hidupnya, menyakitkan, gak tahu gimana menyelesaikannya. Seperti kalau kayak tangan ini kemasukan duri, saudara, atau jari, kita semua pernah. Mungkin kemasukan duri, aduh sakit, saudara. Tapi bingung mau keluarinnya, ada di dalam kulit, ya, gak bisa dikeluarin. Tapi kalau dibiarin, sakitnya makin berasa. Ya. Nah, itulah yang Paulus alami. Dia mengalami sesuatu yang tak bisa dia selesaikan, yang dia gambarkan duri dalam daging. Dikatakan ya itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Masalah ini kata menggocoh itu seperti ditinju di muka, itu sakit dan menjatuhkan saudara. Itulah yang Paulus rasa ya. Ayat 8, perhatikan, Paulus bukan yang nganggur saudara. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah berdoa, bukan cuma berdoa. Alkitab mengatakan aku sudah 3 kali berseru. Berseru saudara, Tuhan tolong. Tuhan aku nggak kuat. Tuhan keluarkan duri dalam dagingku ini. Paulus sudah melakukannya sampai 3 kali. Ya. Mungkin dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita ngerasa kita udah kayak Paulus. Dulu dia Saulus. Hidupnya jauh dari Tuhan. Dulu dia ngejar-ngejar anak Tuhan dan segala hal yang berbau kekristenan dia babat habis. Dia sampai minta surat kuasa dari Mahkamah Agung saudara. Hanya untuk tolong kasih saya kuasa, saya kejar-kejar itu orang Kristen. Itulah Saulus. Dia tinggalkan itu semua, sekarang dia jadi Paulus. Yang dulu dia kejar-kejar orang Kristen, sekarang dia dikejar-kejar. Karena dia memberitakan Injil. Paulus nggak menyakiti orang lain. Paulus tidak merugikan pekerjaan Tuhan. Paulus memberitakan Injil. Tapi yang dia dapat duri dalam daging. Kita mungkin ngerasa udah kayak gitu. Tuhan, aku udah jaga hidupku baik-baik loh. Aku udah setia ibadah. Aku bahkan bayar harga, aku terlibat melayani Tuhan. Tuhan, tanpa orang tahu, aku mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tanpa orang tahu. Ya. Kita banyak daftar yang kita minta. Kalau itu bisa kita sebutkan dalam doa kita. Kita seringkali bilang, Tuhan tolong aku. Ingatlah segala kesetiaanku di hadapanmu. Ya gak salah saudara. Tapi itu bukan jaminan Tuhan mengeluarkan duri dalam daging ini. Paulus kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan tentang kesetiaannya di hadapan Tuhan, wow,
begitu banyak saudara. Tapi lihat jawaban Tuhan atas orang selevel Paulus saudara ya. Tapi jawab Tuhan kepadaku, Paulus bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, saya senang dengan satu istilah terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang lain saudara ya. Yang ketika saya siapin ini saya nemu kata begini. Ketika Paulus minta tolong Tuhan duri ini dikeluarin. Tuhan malah jawab begini, that's all what you need. Tuhan gak bilang enggak. Tuhan gak jawab nanti ya Lus agak sabar. Tuhan gak bilang sini aku tahu kamu kesakitan. Ku lepaskan. Tuhan malah jawab apa? That's all what you need. Kadang-kadang Tuhan bukan cuma mengizinkan ada duri itu. Tapi Tuhan bilang kamu perlu duri itu. That's all what you need. Duri itu kau perlukan. Duri itu memang kusengaja ada dalam dirimu. Duri itu memang kusengaja tetap tinggal di dalam dagingmu. Tapi sakit Tuhan. Ya, itu kusengaja. That's all what you need. Untuk apa? Yang ayat di atas itu loh saudara. Supaya aku jangan meninggikan diri dari penyataan yang luar biasa. Wah, saya udah bilang. Paulus tadi itu kalau dia mau berbangga. Dia punya segudang prestasi pencapaian rohani yang bisa dia banggakan. Dia ngerasa udah gak perlu Tuhan. Tapi Tuhan izinkan paling enggak bahasa sederhananya. Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara kalau mau jujur. Kalau kita punya masalah yang menurut kita mampu selesaikan. Pasti kita kalau mau jujur nih saudara ya. Berdoanya gak sungguh-sungguh atas masalah itu. Atau malah kita pikir gak usah didoain. Gue beresin aja langsung bisa. Ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan satu masalah yang kita gak mampu bereskan. Gak ada orang yang mampu bantu kita beresin. Baru disitulah kita pakai lutut berseru sama Tuhan. Itulah duri dalam daging. Tuhan izinkan ada sesuatu yang menyakitkan. Mau kita keluarkan gak bisa. Kita udah berseru minta tolong sama Tuhan. Tapi jawaban Tuhan, that's all what you need. Ya. Bahkan ayat bahasa Indonesianya bilang, justru dalam kelemahan. Ketika kita ngerasa lemah, sakit, gak mampu ngatasin duri dalam daging ini saudara. Tuhan bilang, di situ kamu akan melihat kuasaku sempurna dalam hidupmu. Saudara, kenapa orang Tuhan izinin sakit? Supaya kita punya pengalaman. Dia Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Kalau kita cuma dikuatkan dari kesaksian orang, ya itu menguatkan. Tapi Tuhan minta, alamilah aku sebagai Yehova Rafa. Ya. Kenapa Tuhan izinkan suatu saat kita berkekurangan? Supaya kita punya pengalaman dialah Allah Yehova Jireh dalam hidup kita. Ketika nggak ada orang yang nolong kita, Tuhan punya 1001 cara untuk membukakan tingkap langit memberkati saudara dan saya. Itulah Allah Yehova Jireh. Kenapa Tuhan izinkan suatu saat saudara dan saya kita ditinggal oleh orang-orang yang kita harapkan menjadi support system dalam hidup kita. Supaya kita punya pengalaman. Betul, hanya dialah Allah yang setia. Orang bisa ada, bisa nggak ada. Semuanya bisa berubah. Tapi kasih setia Allah tidak berubah. Itu yang dimaksud dengan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu, saudara ya, saya cerita saya di WA Om Roy malam-malam, saudara, hari Jumat malam. Har, ada open recruitment untuk dosen di UB. Ya, oh ya, ya, coba ikutlah Har, katanya gitu. Satu, saudara, saya ini sudah selesai S2 saya, cuman saya belum wisuda. Jadi saya nggak punya ijazah. Open recruitment kan harus melampirkan ijazah. Nah ini saya bagaimana? Solusinya minta namanya surat keterangan lulus, SKL. Nah masalahnya saya STT. Ini udah Jumat malam. Segala sesuatu yang berbau dengan kekristenan, gereja, STT, pendeta, segala macam. 1 minggu tuh sulit diganggu administrasi, saudara. Itu mau persiapan ibadah. Senin, itu hari sabatnya. Segala sesuatu yang berkoneksi dengan sorga, pendeta, gereja, dan sebagainya tuh Senin biasanya hari libur. Jadi saya mau berharap apa?
Sedangkan time limitnya Selasa siang. Saya bilang, wah Roy, iki guyon iki UB iki ya. Ngasih waktu kok mepet banget saya bilang. Tapi saya coba. Jumat malam intinya saudara, semua saya terima balasan dari kampus yang harusnya libur di hari Minggu, saudara. Ya, jadi semua saya coba. Apakah saya nggak berdoa? Weh, jangan khawatir. Karena saya tahu ini susah banget. Saya berdoa kayak Paulus 3 kali sehari, saudara ya. Sebelum makan, saudara, biasanya saya berdoa, saudara. Ya, tolong Tuhan, aku ikut open recruitment. Singkat cerita, seleksi admin pertama lolos. Waduh, puji Tuhan, saya bilang, Roy, puji Tuhan Roy, kita berdua lolos. Nah, tahap 2, apa saudara? Tertulis. Orang banyak gagal di tertulis. Apakah kami tidak berdoa ketika datang ke UB mau tes tertulis? Jangan khawatir, saya sama Om Roy berdoa sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Karena kami tahu kami nggak bisa atasi ini. Ya, kami nggak punya koneksi di dalam. Ini komputer nggak bisa diajak nego, gitu loh ya. Salah ya salah. Dia nggak akan tak mau tahu saya siapa gitu ya. Anaknya siapa, ponakan siapa. Ini komputer gitu loh. Jadi kami berdoa. Sungguh-sungguh. Kalau saya nggak ingat dia bukan muhrim saya, kami udah berdoa pegangan tangan saudara ya kira-kira. Gitu. Tapi kami doa lagi. Tunggu hasil. Oh berdoa saudara. Sampai akhirnya wawancara. Nah wawancaranya tuh hari Jumat saudara. Jumat pengumumannya Selasa. Jauh. Sabtu, Minggu, Senin, lapo wae gitu ya. Kenapa nggak langsung diumumin Sabtu sih? Bikin orang deg-degannya lama gitu ya. Kenapa nggak hari Minggu aja? Ya Senin kenapa harus Selasa? Gitu loh, sebel saya. Tapi saudara tahu, itu membuat saya setiap hari berdoanya ekstra. Tiap kali mau lihat pengumuman di webnya UB saudara. Darah Yesus Tuhan, tolong Tuhan. Istri saya lewat, belum ada pengumuman. Sudah keluar Pak pengumuman? Belum, saya bilang. Terus, oh kok belum? Lewat lagi istri saya. Sudah Pak? Belum. Kamu ini nanya tambah bikin hatiku nggak enak, saya bilang gitu. Sudah doakan saja. Nanti pas dia lewat lagi, ayo jangan tanya, saya bilang gitu ya. Sudah kau doakan saja, jangan tanya. Nah, kenapa saudara? Karena saya nggak mampu atasi ini. Saya nggak punya siapa-siapa. Kami nggak punya siapa-siapa. Ini sistem nggak bisa dibohongin. Jadi kami hanya berharap sama yang empunya segala sesuatu. Sampai saking konyolnya saudara, saya ngimpi saudara suatu saat itu, pengumumannya kan hari Selasa. Kami biasa doa pagi di rumah tuh 4:30. Istri saya bangun tuh udah gini, loh Pak kok seger banget kan kelihatan orang baru bangun sama udah lama bangun. Bangun jam berapa kamu? Lalu saya cerita, aku gak bisa tidur mah. Lah apa kamu gak tidur? Kepikiran pengumuman, aku ngimpi loh mah. HP ku bunyi ternyata tulisannya aku diterima jadi asisten dosen kerja di perpustakaan. Lah apa aku enggak gitu kan ya. Nah ternyata saudara saking kepikiran sampai ke bawah mimpi. 1:30 loh saudara saya ngecek HP. Itu Tuhan izinkan. Ketika apa? Saudara dan saya punya problem, kita enggak mampu. Tiap saat Tuhan tolong. Tiap saat Tuhan bantu aku. Tapi Tuhan bilang, that's all what you need. Ayo saudara, kita lihat kasih karunia sedikit lebih luas. Bukan cuma tentang pemberian, menyenangkan, membanggakan, melegakan. Tapi ketika ada duri dalam daging, that's all what you need. Ya. Nah, berikut saudara. Kebanyakan kita saudara dipersiapkan untuk bersiaplah menerima mujizat Tuhan. Bersedialah, tak lama lagi doamu dijawab. Bersedialah, Tuhan mendengar doa Anda. Tidak lama lagi, doa Anda akan dijawab. Apa yang Anda rindukan, Anda akan menerima. Kebanyakan kita disiapin gitu, saudara. Tapi siapkah kita ya dengan satu yang namanya kasih karunia dalam bentuk pembiaran? Sama seperti Paulus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan biarin. Sama seperti ketika Yusuf dia berseru, Tuhan bebaskan aku, Tuhan biarin. Sama seperti ketika Yohanes Pembaptis dia merasa tidak bersalah tapi kok aku dipenjara, Tuhan biarin. Bahkan sampai harus kehilangan kepalanya. Itu pun saya mau bilang buat saudara, kasih karunia. Dalam bentuk apa kita memahami kasih karunia itu? Dalam bentuk Tuhan memampukan kita melewatinya, saudara.
Saudara, sekali lagi, kasih karunia nggak melulu tentang penderitaan kita dicabut. Seringkali yang Tuhan berikan apa? Kemampuan melewatinya. Anak saya ini tadi malam, yang kecil, dia minta ajarin sama saya belajar sempoa. Maaf saudara, saya nggak pernah belajar sempoa. Sama sekali. Zaman saya sekolah, saya cuma tahu sempoa pemakaiannya itu cuma cik gitu. Saya tahu itu biji-biji, malah saya susun dari bentuk tertentu. Tapi penggunaannya ya saya tahu itu alat hitung. Tapi saya tidak tahu menggunakannya. Bukan lupa, tidak tahu, saya bilang. Nah, tapi terus dia bilang, aduh Pak, aku ini ada PR. Nah, saudara, apakah saya mengambil alih PR-nya dia untuk saya kerjakan? Kerjakan, tanya cecemu, buka YouTube, cari tahu di Google dan sebagainya. Yuk papa mama temenin, kau pasti bisa. Tuhan seringkali kayak begitu. Tuhan gak ambil alih PR kita. Tuhan gak ambil alih tugas-tugas kita. Kalau kita kuliah kita bisa titip tugas sama teman, saudara. Tolong dong ya, terus di parafras sendirilah gitu ya. Ada aplikasinya lagi. Sekali masukin kalimat ada 4-5 alternatif, kita tinggal pilih tuh mana yang cocok. Ya. Tapi Tuhan bukan begitu caranya nolong kita. Tuhan membiarkan, tapi memampukan saudara dan saya, saudara. Ya, nah, saudara kenal tokoh ini, Nick Vujicic, ya sederhananya dia orang yang terlahir dengan keterbatasan fisik, tidak punya lengan, tidak punya kaki. Dia berulang kali berdoa, Tuhan, aku butuh mujizat-Mu, tumbuhkan lengan dan kaki supaya aku normal. Tuhan jawab, tidak. Dia sempat bilang, saya tidak mau menikah karena begitu banyak bacaan yang saya baca, kalau saya menikah keturunan saya tidak jauh dari saya. Dan dia tidak mau melihat pemandangan seperti itu lagi. Makanya dia berulang kali mencoba bunuh diri. Bukan kepikir, mencoba bunuh diri. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan tidak angkat keterbatasannya. Tuhan tidak ganti keterbatasannya dengan sebuah kemampuan. Tapi keterbatasannya ini Tuhan pakai untuk dia bisa memberi kekuatan kepada banyak orang. Saudara, dia sudah berkeliling kurang lebih 54 negara. Hanya untuk memotivasi kepada banyak orang, kalau saya begini aja saya bisa, saudara lebih bisa, saudara ya. Dan akhirnya dia punya pasangan yang cantik, anak-anaknya tidak ada yang cacat. Mereka hidup sebagai satu keluarga yang baik, saling menopang satu sama lain. Ada lagi saudara, ya contoh satunya. Ini bacanya yang biasa nonton drakor, gimana bacanya ini? Ahli, saudara, ahli. Waduh, ahli apa ini dia? Ya. Dia adalah four-fingered pianis dari Korea Selatan. Terlahir dengan keterbatasan fisik bahkan keterbelakangan mental. Dari buku yang pernah saya baca, Diary of Ahli ini saudara ya, dikatakan bahwa ketika dia dilahirkan di tengah keluarganya, bukan support system yang mendukung, keluarga besarnya malah meninggalkan, menjauhinya. Masyarakat pun menolak dia. Bahkan masyarakat, keluarganya bahkan berkata apa? Ini kamu punya keturunan gini, jangan-jangan itu yang tadi. Kamu punya dosa yang belum kau beresin sama Tuhan. Nah, ini menyakitkan. Nolong enggak, menghakimi iya. Tapi ibunya malah berkata, aku diberi kekuatan oleh Tuhan lebih daripada ibu-ibu lain pada umumnya. Aku mampu membesarkan dia. Anaknya diberi kursus piano, ditolak oleh 16 tempat kursus. Yang ke-17 baru diterima. Dan singkat cerita, Ahli ini yang dia terlahir dengan 2 jari di tangan kiri dan 2 jari di tangan kanan. Saya nggak tahu di jari apa saudara. Tapi saudara, dia terkenal dengan four-finger pianist from Korea, South Korea. Dia bisa memainkan piano dengan baik dan dia mengadakan konser sampai ke Asia, ke Eropa, ke Amerika. Artinya apa saudara? Dengan keterbatasan yang ada, Tuhan tidak menjawab doa ibunya dengan menumbuhkan jari-jari dengan sempurna. Dengan permisi bicara, ketidaksempurnaan mental dia, keterbelakangan mental. Tuhan tidak menjawab doa ibunya dengan menjadikan dia anak putri yang sehat secara mental, secara utuh. Enggak. Tuhan seperti membiarkan, tapi yang Tuhan pakai dalam keadaan itu, dia memberi inspirasi
kepada banyak orang. Di Asia, di Eropa, di Amerika. Dalam keterbatasannya, ya, dia mampu melakukan lebih daripada kebanyakan orang pada umumnya, saudara. Ya, nah ini prinsip daripada kasih karunia itu. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, ini tentang Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka mengatakan iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan Allah kami mampu tolong kami. Kita percaya Tuhan mampu tolong kita, saudara. Amin. Yakin. Saya yakin kita kalau statement ini mudah. Tapi kalimat itu diteruskan. Tapi seandainya tidak, ayat 18. Seandainya kalaupun Tuhan tidak tolong kami tidak akan menyembah Allah yang lain. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ditolong, puji Tuhan. Tidak ditolong, lebih tepat itu belum ditolong. Kita tetap percaya pertolongan itu pasti tiba buat kita. Saudara, inilah pentingnya kita menaikkan level iman percaya kita. Kita bukan hanya siap untuk diberkati. Kita bukan hanya siap untuk menerima pertolongan, mujizat, kemudahan, kelonggaran. Tapi kita siap dibiarin sama Tuhan. Tapi jangan salah, Tuhan mau pakai ketidakmampuan kita untuk akhirnya menyatakan kemuliaannya, saudara. Ayat terakhir, saudara. Mazmur 75 ayat 25 dan 26. Nah, ini saya boleh minta teman-teman pelayan ke depan. Kita nanti akan nyanyikan satu lagu, saudara. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, bisakah kita berkata seperti pemazmur? Senada dengan apa yang Sadrah, Mesakh, dan Abednego ucapkan. Gak ada yang kuingini di bumi, di sorga, selain cuman Yesus. Pemazmur mengatakan dia rindu pribadi Yesus lebih daripada berkat-berkat sorga. Yesus yang dia kejar. Pemazmur bilang gak ada lain yang kuingini di bumi ini. Harta, kekayaan, kedudukan, hanya Yesus. And then kalau suatu saat aku alami sesuatu, kalau sampai daging dan hatiku ini habis digrogoti masalah, Tuhan, Engkau harus tahu, gunung batuku dan bagian daripada cintaku, tetaplah Allah tidak berubah. Wah, ini Tuhan, saudara. Tuhan paling gak bisa dengar kayak begini. Tuhan akan bersegera untuk menolong kita, saudara. Amin. Apapun boleh jadi dalam hidup kita, tetaplah kuat di dalam Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini kemudian dijadikan satu lagu lama, saudara, ya. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di sorga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah ikrar rohani kita di hadapan Tuhan. Semua boleh jadi Tuhan. Aku gak akan kecewa, apalagi menolak Engkau. Puji Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan ini dari hati kita buat Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Kaulah yang menjadi bagian kami, Yesus. Engkaulah gunung batu kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah janji kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak akan menjadi kecewa dan menolak Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami mempertanyakan akan keadaanmu dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, biarlah dengan firman-Mu kami lebih mengerti akan makna kasih karunia dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap kami pagi hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu dalam
nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk saudara. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah timbul dalam hati dan seterusnya lah. Ya, kita sambil pekerjaan Tuhan dijalankan. Persembahan silakan. Ya Pak. Puji Tuhan. Terima kasih saudara buat persembahan yang sudah saudara berikan. Judul lagu ini apa sih sebenarnya? Allah sanggup ya. Kalau Pantai Kosta kan biasanya ngambil kalimat depannya. Jadi saya suka ngomong kita angkat pujian apa yang tak gitu, apa yang tak jelas. Saudara, ini ada sedikit video dari Bapak Ibu Gembala yang sudah dititipkan ucapan salam dari Bapak Gembala di Amerika, saudara. Gembala kita di Amerika. Di kota New York, persis di depan Hard Rock New York. Untuk jalan-jalan, inilah kota New York. Ramai sekali, kota yang tidak pernah tidur. Oke, sangat ramai sekali. Puji Tuhan saya bisa kemari. Dan dari kota New York saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Ya, puji Tuhan. Saudara lihat yang bangunan biru tadi, rumah saya ada di belakang bangunan biru. Kampung saya di situ saudara ya, puji Tuhan. Baik saudara, itulah ucapan salam dari Bapak Ibu Gembala buat kita yang beribadah di tempat ini, puji Tuhan. Kegiatan gereja sepanjang minggu ini berlangsung seperti biasa. Hari Selasa kita ada komsel, nanti diumumkan di grup GPDI Gloria di WA. Kemudian hari Rabu minggu ini adalah ibadah pria Pantai Kosta. Hari Kamis kita ada ibadah Bright Generation atau ibadah pemuda. Saudara, di sini saya lihat teman-teman pemuda banyak banget. Saudara yang Kamis nggak bekerja, saudara yang saudara tidak kuliah, saudara bisa untuk lebih bertumbuh saudara ya dalam komunitas kita di Bright Generation setiap hari Kamis jam 18.
Hari Jumat jam 18 juga ada doa dan puasa. Ini terbuka bagi seluruh jemaat yang saudara ingin datang hadir untuk berdoa bersama di tempat ini. Kemudian hari Minggu depan kita tetap ada ibadah 5 kali saudara, jam 7, 9, 11, 17 dan jam 19. Sekolah minggu saudara, setiap hari Minggu jam 9 pagi di gereja di lantai 4. Nah, bagi saudara yang punya anak-anak usia sekolah minggu bisa diajak ke atas untuk lebih bertumbuh di dalam komunitas mereka saudara ya, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa saudara ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Banyak hal yang mungkin rasanya tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, kami harapkan. Tapi terima kasih untuk kebenaran firman-Mu membuat kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kuatkanlah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami setia sampai langkah akhir kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, siang ini kami terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang lemah, kami pulang dengan membawa kekuatan baru di dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berputus asa karena jalan kami buntu, kami percaya ada jalan yang Tuhan bukakan bagi kehidupan kami. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Teman-teman pelayan yang sudah melayani hari ini, Tuhan yang balas memberkati dengan berlipat kali ganda. Pakai terus dengan urapan yang daripada Tuhan. Tambahkan dengan talenta yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini dengan pulang membawa berkat yang melimpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan daripada Roh Kudus bagi saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia